Halo teman-teman, balik lagi di Teen Talk dan kali ini aku mau nempatin janji bersama Dokter Gloria untuk ngasih tahu ke kamu semuanya gimana caranya bisa bikin masker di rumah supaya kita meskipun banyak di rumah aja tetap punya kulit yang sehat. Karena bagaimanapun dengan pola hidup kita yang sehat, tetap juga nih kita perlu treatment yang tepat. Hai Dokter Glo. Agustin, apa kabar? Kita lanjut ya. Baik dong. Kita lanjut ya, kita lanjutin tadi kayak kepotong kayak gimana banget, udah janji sama teman-teman semuanya nih. Sekarang gimana sih, apa yang harus kita lakuin? Ada bahan-bahannya atau step by step-nya gimana sih dok? Oke, first rule is kita bisa lakukan treatment at home, katakanlah facial, selama tidak ada peradangan di permukaan kulit. Jadi kalau kulitnya sedang berjerawat aktif atau sedang dalam fase yang sensitive skin, sebaiknya tidak, Tin. Tapi kalau kulitnya oke, meskipun berminyak atau sedikit kering, tapi nggak ada keluhan yang berarti gitu ya, nggak sering kadang-kadang pedih, gatal, itu boleh. Gitu. Jadi pastikan dulu tidak ada peradangan, tidak ada kondisi radang aktif di permukaan kulit. Oke, itu dulu. Nah, prinsip facial adalah kita membersihkan kulit, kemudian memberikan nutrisi ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk-produk yang sudah ibaratnya produk skincare yang sudah jadi, itu boleh dipakai. Jadi misalnya kita punya scrub yang sudah ada dalam satu produk, atau kita punya sheet mask, itu juga boleh, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya ada yang habis, kita bisa gunakan bahan-bahan yang di rumah. Gitu. Soalnya menarik juga loh dok, kadang-kadang do it yourself itu dari bahan-bahan yang natural yang ada, misalnya dari kulkas, atau misalnya ya dari bahan-bahan yang kita konsumsi tiap hari deh. Yes. Jadi pertama tahapannya nih Tin, kita harus pastikan tangan dalam keadaan bersih. Ya, jadi cuci tangan dahulu, kemudian juga cuci muka ya. Bersihkan muka. Cleansingnya kita bisa gunakan pembersih wajah yang reguler kita pakai sehari-hari ya, facial foam cukup, seperti contoh yang ada dari Skin & Co. Kalau misalnya ingin lebih membersihkan lagi, tidak yakin cukup bersih dengan facial foam, bisa menambahkan micellar water, setelahnya. Nah, setelah dibersihkan, maka kita lanjut ke tahap untuk eksfoliasi, jadi pengangkatan sel kulit mati. Eksfoliasi bisa menggunakan scrub misalnya, kalau kita punya scrub di rumah, atau kalau kita punya peeling kit, kadang-kadang ada yang peel at home. Kalau tidak ada, kita bisa berkreasi menggunakan yang ada di rumah. Contohnya kita bisa menggunakan, yang akan kita praktekkan hari ini adalah kopi. Kopi tea. Aku juga punya kopi. Aku udah siapin. Terus apa lagi? Kopi, karena kopi ada beads-nya, Tin, yang bisa menjadi eksfoliator. Dan juga kopi juga punya efek untuk detoksifikasi. Nah, kalau mau dikombinasi, mengangkat racun berarti ya? Nah, jadi kopi ini juga kita bisa kombinasi. Misalnya kita tambahkan misalnya cocoa yang memiliki efek, cocoa tuh coklat ya, memiliki efek antioksidan. Atau misalnya kita tambahkan lagi dengan susu misalnya, atau madu. Nanti itu tidak hanya sebagai scrub aja, tapi juga bisa sebagai masker. Jadi ditempelkan. Jadi setelah kita scrub, lalu kita diamkan. Jadi scrub mask. Tapi coklatnya kan nggak bisa coklat makan kan? Itu manis banget dong. Coklat itu coklat seperti apa dok? Powder, cocoa powder. Oh, cocoa powder. Ya. Terus juga kalau madunya mesti madu yang seperti apa? Kan madu jenisnya banyak banget. Apa semua madu bisa? Ya, yang rohani lah. Jangan yang encer banget ya. Jadi kita pilih madu. Madu tuh punya efek soothing, calming juga ya. Atau bisa kita gunakan yogurt juga bisa. Gitu. Tapi yogurtnya nggak harus yang plain ya. Yogurt yang ada rasa buahnya pun masih boleh muka kita. Boleh, tapi sebenarnya kalau buat muka sih plain aja ya, kan nggak dimakan juga. Kalau hari ini biar simple dan punya, kita pakai kopi aja ya, gitu. Lalu sambil nanti kita setelah kita bersihkan, terus kita scrub dengan misalnya kopi, kita bisa lanjutkan dengan massage. Nah, massage-nya bisa massage ini juga boleh kalau kita nggak berjerawat ya, Tin. Kalau kulitnya normal atau kering, bisa dengan
banyak, ada yang menggunakan massage itu dengan moisturizer yang very light, misalnya ada hyaluronic acid-nya, atau ada juga yang menggunakan coconut oil atau minyak zaitun dioleskan. Yes. Jadi very lightly. Setelah itu dibersihkan wajahnya, dibersihkan lagi dengan cleanser. Nah, masuk ke fase untuk deep nourishing, jadi dengan masker. Nah, masker juga bisa yang sudah jadi, entah itu sheet mask atau masker yang lain-lain. Atau kalau kita mau do it yourself, kita bisa gunakan yang gampang, misalnya timun. Jadi timun ini bisa punya efek untuk soothing, untuk menenangkan. Kalau kita kurang tidur semalam nonton Korea series ya sampai pagi, terus kayak muka letih, bisa gunakan ya timun dicacah ya, diserut, masukkan ke kulkas. Ya, jadi betul seperti Agustin, ada yang kita potong bulat-bulat, nanti ini kita bisa oleskan di mata. Ya, untuk mengurangi puffy eye juga bisa. Nah, kemudian di blender boleh nggak sih? Boleh. Tapi kadang-kadang kalau terlalu hancur, saat kita oleskan berantakan aja sih, Tin. Tapi fungsinya sama. Oh iya sih. Gitu. Kalau saya ini dihaluskan aja, tapi nggak terlalu di blender supaya tidak jatuh aja di wajah. Itu dibiarkan. Itu pakai apa dokter caranya kalau nggak di blender? Cacah aja ya dengan pisau. Cacah biasa aja ya. Oh, oke. Setelah itu dioleskan di seluruh wajah, ya bisa 10 menit sampai 20 menit. Kita bisa tidur gitu, kita bisa relaksasi. Kalau di rumah mungkin bisa nyalakan Spotify, lalu pilih lagu yang spa ya. So rasanya sedang jadi feeling spa at home di kamar kosan ya, gitu. Nanti diangkat, lalu kita bisa menggunakan moisturizer atau serum yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. That's it sih, karena ini very very natural. Good news-nya, it will do no harm sebenarnya dan mudah dilakukan, tetapi ya dia tidak memiliki efikasi sekuat katakanlah yang medical grade. Jadi bayangkan. Ya, ini buat ya sementara aja ya. For fun and also for extra care gitu ya, buat kulit gitu ya. Tapi jangan diharapkan dia memiliki medical impact gitu. Ya, beda banget ya, tapi. Yes. Tapi ini suatu hal yang bisa merelaksasi kulit dan menyenangkan untuk dilakukan karena dilakukan oleh diri sendiri untuk diri sendiri. Nah, ini kesempatan kita buat kreasi di rumah untuk yang lagi kayak boring mau ngapain, ini bisa jadi alternatif untuk bisa ya do it yourself dan menikmati relaksasi di rumah sambil menunggu nanti pergi treatment lagi. Oke dokter, gimana nih? Ada nggak cara-caranya supaya kita bisa gampang ikutin? Yes. Kebetulan di klinik kita mau coba ke Deborah. Deborah ini staff kita di klinik. Halo Deborah. Paling cantik nih. Hai Deborah. Hai Mbak, terima kasih ya sudah menjadi modelnya. Jadi nanti sambil melakukannya saya pakai mask ya, karena kan kita masih dalam social distancing, karena Deborahnya kan tidak menggunakan mask gitu. Oke. Kalau kita di rumah enaknya bebas-bebas aja nih teman-teman semuanya, karena kita sendiri kan. Ya, aku udah fotonya juga beberapa. Dulu ya Kak, kita melihat gimana sih step-stepnya yang sangat sederhana tapi juga ngebantu untuk kita semua bisa ngikutin. Jadi ini Deborah, Deborah sudah membersihkan wajahnya ya dengan facial foam, dan setelah itu juga micellar water. Berikutnya kita akan lakukan proses scrubbing dengan coffee. Jadi ini adalah bubuk kopi. Tadi saya ini kopinya kopi biasa aja dok atau digabung dengan air atau apa? Sebenarnya kopi biasa bisa sih. Kalau misalnya Agustin ingin lebih ada dia lebih smooth, bisa dicampur misalnya dengan susu atau dengan yogurt sehingga nanti dia tidak partikelnya tidak asin gitu. Kemudian semakin ini pure coffee. Ini pure kopi aja nih yang ini ya. Kopi aja. Semakin partikelnya, jadi kan agak berantakan ya kalau Agustin lihat seperti di Deborah. Ini aku cobain di tangan ya. Ya, agak biar tahu teman. Gitu. Berantakan mungkin agak nggak nyaman sih ya, tapi oh iya, karena teksturnya dia lebih ini ya, teksturnya seperti kayak scrub. Betul. Kalau mau lebih enak bisa ditambahkan misalnya tadi susu plus madu atau misalnya
Itu kayaknya enak buat dimakan, dokter. Kalau bau kopi juga untuk yang coffee drinker tuh sangat soothing ya, Tin. Ih, Okay. enak banget. Iya, relaxing banget. Kalau kayak kita ke toko-toko yang branded, mereka juga pinter banget karena membuat sebuah apa ya, kesan dengan wangi yang ciri khas. Salah satunya mereka bisa taruh kopi juga. Gitu. Nah, ini Deborah karena posisinya tidur, makanya saya tutup dengan potongan timun ya, supaya tidak masuk-masuk ke mata, Tin. Begitu. Jadi sih, kalau kita lakukan sendiri di rumah, mungkin posisinya bisa diatur ya, kan lebih mudah ya. Saya sarankan juga mungkin bisa ditambahkan susu atau yogurt ya, sehingga dia tidak lepas-lepas. Susunya harus susu cair yang plain gitu kan ya dokter ya, susu putih plain. Yes, kemudian sedikit saja sih supaya dia tidak lepas-lepas aja. Iya, supaya lebih lengket ya. Susu, yogurt, atau enggak madu ya yang bisa dipakai untuk bisa digabung sama kopi, bubuk kopi. Ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Ya. Oke, tapi kalau sama air nggak direkomendasi ya dok ya? Air juga boleh, nggak apa-apa ditambahkan air sedikit ya. Supaya bisa lebih apa ya, lebih kental, lebih melekat jadinya. Melekat, lebih enak ya, sambil gerakannya massage. Gerakan memutar bisa dimulai dari dahi, ya. Dahi, kemudian kalau tidak, lanjut ke pelipis, kemudian ke pipi, sampai dengan ke dagu. Sorry Deborah. Gitu. Wah enak banget nih, relaxing. Wanginya aja udah bikin enak ya. Ya, kalau sudah dibersihkan ya, Agustin. Dokter, ini kalau kita pakai scrub ini kan kelihatan nih kayak kulitnya kulit matinya keangkat. Tapi ini bukan hanya di muka aja ya, kalau kita mau pakai buat di badan juga bisa dong ternyata ya. Boleh, justru banyak digunakan di mana-mana sebagai body scrub ya. Kalau kita lihat spa, mungkin kalau wajah nawarin kopi wajah jarang ya, karena biasanya mungkin agak kasar. Jadi banyak yang menggunakan justru untuk body scrub, dan itu dijual yang sudah jadi. Banyak banget, dan ternyata itu bisa kita bikin sendiri juga ya, do it yourself-nya pakai pakai kopi, tambahin susu, atau pakaiin air biasa. Ini aku nyobain, ternyata keangkat loh teman-teman. Iya, kalau kita lihat ini, ya, tapi mungkin tidak terlalu kelihatan di zoom, ini kulitnya Deborah agak sedikit kemerahan. Ya warnanya agak sedikit beda. Ya. Ini aku cobain juga teman-teman di tangan ya ini. Ternyata keangkat loh, dan bener-bener nggak usah repot-repot. Kalau pikir kan kalau beli itu, kita harus beli, karena kalau beli itu ingredients-nya banyak banget. Ternyata kalau memang keadaan yang nggak memungkinkan, kita bisa pakai kopi yang di rumah nih. Ya. Kopi kesayangan kamu juga bisa. Wow. Yes, betul. Enak banget nih. Jadi ini untuk mengangkat kulit mati nih ya, untuk sel kulit mati kita bisa keangkat. Habis ini baru di masker lagi ya dok ya? Habis ini kalau misalnya mau, kita bisa lakukan massage. Tapi kalau tidak mau melakukan massage, mau langsung masker juga boleh. Very, very simple. Oke, kalau massage arahnya gimana nih dok? Supaya kita yang di rumah juga bisa ikutin. Mulai dari dahi, kemudian menuju pelipis, setelah itu ke pipi, kedua belah pipi, turun ke daerah dagu ya, Tin. Gitu. Oke. Ini aku nggak cobain kali ini, waktu Mara Ajilaf aku ikut cobain teman-teman. Pakai waktu itu pakai honey, pakai madu, sama pakai gula pasir. Itu scrubnya juga enak banget itu dokter. Iya, bisa juga gula sebagai eksfoliator. Bahkan ada juga itu benar-benar berasa loh kulitnya habis itu jadi kayak lembut, padahal simple ya gitu, dan ternyata do it yourself itu juga bisa berguna. Jadi pikir cuma buat main-main doang gitu. Ya memang tidak seperti deep cleanser ya, kalau kita pakai mungkin produk yang sudah lengkap atau kita pergi ke beauty clinic pastinya berbeda. Tapi untuk relaxing, untuk merawat diri yang simpel-simpel bisa. Ini aku cobain teman-teman kali ini di tangan aku, ternyata enak loh, halus.
Wanginya wangi kopi pastinya. Oke, sekarang nih step keduanya apa nih, Dok? Ini masker nih. Step selanjutnya iya masker. Kalau ini Deborah, ini kebetulan yang buat Deborah sendiri ya. Cucumber Do it yourself. cincang. Jadi kalau Agustin kan di blender juga boleh, diparut juga. Iya, ini aku coba blender nih teman-teman tadi. Aku coba blender. Oh, iya sih, tapi dadanya jadi kayak encer banget ya kalau di blender ya. Ya. Agak susah kalau buat ditaruh di muka. Kadar air di dalam timun tuh sangat tinggi ya, Tin. Makanya efeknya timun itu ya, cucumber itu memang untuk soothing skin, calming skin. Gitu. Adem ya? Iya, apalagi kalau dingin ya dari kulkas. Jadi kalau kita menggunakan Dingin. Ini aja aku keluar dari kulkas tadi sebelum kita mulai tapping ya. Ternyata ini masih adem loh. Hebat ya, Tuhan tuh menciptakan buah-buahan itu udah benar-benar fungsinya itu ada masing-masing spesifik. Yes. Enak banget nih. Ini berapa lama ya, Dok ya maskernya? Ya, bisa 10 menit sampai 15 menit. Dan kalaupun terlalu lama ya ketiduran juga nggak masalah sih, Tin. Oh ya, ini buat jenis kulit apapun juga cocok kan ya? Ya, berminyak boleh, kering boleh, normal boleh. Berikutnya kita oleskan untuk dijadikan masker, Tin. Jadi dioleskan ke seluruh permukaan wajah, Tin ya. Didiamkan selama 10 menit sampai 20 menit. Masker ini gunanya untuk... Ini berarti sampai cairannya di... Jadi berarti ini sampai cairannya juga benar-benar terserap ya, Dok ya? Betul. Jadi bisa saja diparut timunnya atau di blender atau dicacah. Rasanya sih paling enak diparut ya. Kalau di blender mungkin dia terlalu cair. Sedangkan kalau dicacah mungkin konsistensinya menjadi tidak sama gitu, beda-beda. Tapi fungsinya sih sama aja. Dia akan soothing the skin ya, menenangkan kulit, merelaksasi begitu. Nah, ini dibiarkan sambil bisa beristirahat. Setelah itu, setelah 10-20 menit ya bisa dibersihkan kembali. Dibersihkan kembali, diangkat ya keringat. Bisa dengan mencuci wajah. Ini dengan kapas ya, pakai air panas atau air dingin? Sebetulnya bisa dengan mencuci wajah biasa atau menggunakan kapas juga boleh. Kalau setelah masker pakainya air dingin saja, Tin. Kalau kita mau air hangat itu di awal-awal. Kita ingin membuka pori-pori dalam fase cleansing. Kalau ini kan fasenya sudah soothing ya, sudah menutup, sudah hampir selesai. Jadi pakainya air dingin, justru air dingin. Ya. Begitu dibersihkan. Wow, fresh banget. Gimana? Jadi ini air dingin atau misalnya air es juga boleh ya, Dokter ya? Air es boleh aja. Sebetulnya kan tadi kalau bisa sih timunnya memang sudah kita diamkan di kulkas. Sudah dingin. Ya, gitu. Dibersihkan. Rasanya apa nih?
Mbak Deborah, enak banget kelihatannya. Rasanya segar, fresh. Seger. Kalau misalnya cairannya, kalau kita lakukan blender atau penyerutan timun, kan kadang-kadang ada cairan keluar ya. Nah, kita bisa juga kapas itu kita tutulkan ke air tadi. Jadi air timun itu tadilah yang mengangkat si masker, itu juga bisa. Oke. Itu. Ya. Jadi ada 2 pilihan nih teman-teman. Kalau misalnya nggak mau taruh untuk ketimunnya, cacahannya itu ke muka kita, bisa juga air ketimunnya yang ditaruh di kapas, kemudian ditaruh ke muka. Jadi seperti kayak masker tisu gitu ya dok ya? Yes, betul-betul. Itu ya. Wah, seger banget. Betul. Ini kalau lagi kita capek-capek di rumah, udah bosen, ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan untuk untuk soothing skin supaya kulitnya juga lebih relax, lebih santai. Betul. Dan juga tadi kita udah lakuin juga pengangkatan sel-sel kulit mati pakai kopi. Jadi banyak nih pilihan nih, bisa kopi, bisa juga pakai madu, bisa pakai yogurt, dan juga untuk scrubnya itu dari gula pasir yang pernah kita juga coba di Live IG. Dan ini dia hasilnya setelah mencoba yang bisa dilakukan teman-teman, yaitu do it your own, dan juga tadi pakai kopi. Terima kasih modelnya yang cantik. Terima kasih dokter. Tips-tipsnya ini berguna banget loh buat kita berdua nih. Ngerasain enak banget ya. Aku udah pernah ngerasain juga. Untuk nyobain, tadi aku nyobain di tangan sih sebenarnya, tapi juga sedikit udah rasain efek gimana kalau di muka. Aku pengen cobain lagi nanti di rumah, lanjutin setelah kita nge-vlog kali ini. Dokter Glow, di mana Dokter Glow-nya nih? Dokter. Oke. Jadi kira-kira Iya, Dokter Glow, terima kasih tadi udah sharing banyak banget nih ilmunya tentang perawatan kulit wajah, terus juga tipsnya, dan juga bisa ngelakuin do it yourself di rumah. Nah, dokter, tips-tips buat kita semuanya selama masa pandemik ini, ada yang bisa disampaikan supaya kita tetap bisa sehat kulitnya, tetap bisa cantik, dan mungkin tips kecilnya sebulan berapa kali kita tetap boleh datang ke beauty clinic. Oke, Agustin. Jadi meskipun sekarang dalam masa yang serba sulit dan tidak tentu ya, tapi kita harus selalu optimistin gitu, dan selalu harus ready saat nanti things are getting better, kita sudah bisa kembali siap begitu. Jadi sementara itu kita selama di rumah tetap harus memperhatikan kesehatan dan terutama kulit. Caranya bagaimana? Pertama, lifestyle kita harus baik dulu. Jadi hindari rasa stres ya, stres fisik atau psikis, kemudian tidur teratur, dan pilihlah makanan-makanan yang mengandung antioksidan dan hindari makanan-makanan junk foodin. Selain itu juga cobalah berolahraga, Tin. Ya, jadi berolahraga tidak perlu yang sulit-sulit, mungkin ya di sekitar halaman rumah sambil supaya mendapatkan. Yang penting bergerak ya. Betul sekali. Nah, selain itu, jangan lupa juga untuk tetap merawat kulit. Yang paling simpel adalah mencuci wajah. Banyak orang yang malas mencuci wajah karena merasa tidak kemana-mana dan tidak kotor. Jadi, luangkan waktu 1-2 menit. Bener tuh. Ya. Kan kita nggak dandan, kita nggak keluar rumah, tapi kan kita berkeringat, lalu ada sebum juga yang diproduksi oleh kulit. Jadi, cuci wajah, luangkan waktu 1-2 menit. Ya, 2 kali sehari saya rasa itu sangat sebentar daripada scrolling handphone terus kan yakin. Itu dengan facial foam biasa cukup. Ya, setelah itu kalau memang kita kulit yang memiliki kebutuhan khusus, sebelumnya menggunakan skincare dari dokter tetap harus digunakan. Artinya mungkin kulit kita punya kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Kalau tidak, gunakan skincare yang reguler saja. Misalnya gunakan moisturizer di malam hari, lalu juga sekali boleh menggunakan sheet mask. Kalau ingin pampering yourself at home, bisa melakukan facial at home. Atau kalau ingin lebih deep cleansing lagi, bisa melakukan di mungkin di klinik ya yang terdekat. Tentunya sambil melihat juga
tidak melupakan batasan-batasan safety. Saat ini saya rasa setiap klinik juga sudah ada protokol masing-masing, dan itu memang tidak di-advise untuk berkumpul dalam ruangan yang banyak orang ya. Jadi sudah ada protokol-protokolnya lah untuk mensiasati hal itu. Gitu. Jadi saya rasa meskipun sekarang ini kita banyak di rumah, tapi tidak boleh jadi malas mengurus kulit Tin. Justru harusnya lebih semangat lagi. Jadi nanti begitu selesai wajahnya sehat dan kinclong ya kan. Jadi udah mempersiapkan, jadi masa-masa ini adalah masa-masa mempersiapkan yang terbaik dari diri kita, termasuk kesehatan kulit kita, sehingga ketika kita udah bisa balik beraktivitas lagi di new normal life, kita bisa glowing, bisa lebih bercahaya lagi, dan bukan malah memperbaiki yang salah-salah, tapi udah saatnya kita untuk bisa beraktivitas dengan maksimal. Dan pastinya untuk cewek-cewek pasti lebih kece lagi, udah siap untuk kumpul sama teman-teman, udah siap kerja, udah siap beraktivitas, semuanya seperti keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, Dokter Glo, terima kasih banyak. Dan siapa yang mau ke Skin & Co, teman-teman, Skin & Co tetap buka ya dokter ya. Jadinya bisa langsung by appointment dan bisa ngerasain banyak sekali treatment-treatmentnya. Ini nggak di-endorse ya teman-teman, tapi aku benar-benar suka banget ke sana karena aku sangat bersyukur banget. Aku dapat perawatan yang sangat baik, terus juga facial itu nggak dipecatin, terus juga di sana tuh susternya ramah-ramah, dokter Gloria sangat ramah dan sangat informatif, dan hasilnya kulit aku tuh benar-benar fresh banget. Teman-teman bisa lihat deh di Instagram aku atau juga di vlog aku yang satu lagi. Oke, Dokter Glo, terima kasih buat teman-teman di Skin & Co. Sampai ketemu lagi, stay healthy ya dokter. Terima kasih Agustin, sampai ketemu lagi ya. Hopefully kita bisa ketemu soon ya. Thank you. Terima kasih. Ya teman-teman, itu dia tadi Teen Talk, keep healthy, stay safe, stay healthy buat semuanya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Teen Agustin Ramli, dan juga bisa follow Instagram Agustin Ramli, juga Skin & Co, dan juga Dr. Gloria, supaya bisa dapetin informasi update tentang beauty. Sampai ketemu lagi.